Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Amalia Fitri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji asumsi ketika kita akan melakukan uji T maupun uji ANAFA. Uji T maupun uji ANAFA merupakan salah satu uji statistik dalam statistik parametrik. Maka sebelum melakukan uji ini, kita membutuhkan beberapa prasyarat. Prasyarat tersebut diantaranya, yang pertama, data harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk mengetahui bahwa data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kita melakukan uji normalitas. Prasyarat yang kedua, kelompok-kelompok yang akan kita bandingkan itu juga berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau dengan kata lain homogen. Maka untuk mengetahui ini kita lakukan uji homogenitas. Selanjutnya kita bahas satu persatu uji-uji tersebut. Kita mulai terlebih dahulu dari uji normalitas. Uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel yang kita peroleh itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian makna distribusi normal di sini berarti bahwa data tersebar secara simetris, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kemudian nilai rataan itu akan sama dengan nilai median dan juga nilai modus, yaitu di tengah. Dan semakin jauh dari rataan, maka banyaknya data itu akan semakin sedikit. Sehingga nanti ketika digambarkan data tersebut akan membentuk seperti pola seperti lonceng yang simetris di sisi kanan dan kiri. Untuk melakukan uji normalitas, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Dalam kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu uji Chi kuadrat dan yang kedua adalah uji Lilliefors. Menggunakan uji normalitas dengan Chi kuadrat, maka data yang kita gunakan itu harus dalam bentuk data berkelompok atau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian untuk rumus yang kita gunakan, yaitu kita gunakan rumus Chi square sama dengan sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Dengan I-nya dari 1 sampai dengan K. Kemudian OI itu apa? OI adalah frekuensi observasi atau amatan, sedangkan EI adalah frekuensi harapan. Secara lebih lengkap, langkah untuk melakukan uji normalitas dengan Chi kuadrat, langkah yang pertama yaitu data sampel kita kelompokkan terlebih dahulu dalam daftar distribusi frekuensi absolut, kemudian kita menentukan batas kelas intervalnya atau batas bawahnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai Z dari tiap masing-masing batas interval kelas tersebut. Langkah yang ketiga, yaitu kita menghitung peluang untuk tiap-tiap nilai Z tersebut berupa luasan berdasarkan tabel Z-nya, dan kita sebut dengan FZ. Langkah yang keempat, kita hitung besar peluang untuk masing-masing kelas interval sebagai selisih luas dari langkah yang ketiga ini. Kemudian langkah yang kelima yaitu kita menentukan EI untuk tiap kelas interval sebagai hasil kali peluang tiap kelas yang kita peroleh dari langkah keempat dengan N. Dengan N itu adalah ukuran sampel. Kemudian langkah yang keenam, kita gunakan rumus Chi square di atas yang pada slide sebelumnya untuk menentukan Chi square hitung. Kemudian apabila Chi square hitungnya kurang dari Chi square tabel, maka simpulannya bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, diketahui sebuah data dengan berbentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini yang terdiri dari 7 kelas interval. Kemudian diketahui pula X-barnya atau rataannya yaitu 75,88. Kemudian simpangan bakunya 14,18
dan banyaknya data adalah sebanyak 80 ya. Kemudian kita akan menguji apakah data ini berdistribusi normal ataukah tidak. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu hipotesis statistiknya, yaitu H0-nya itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk H1, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian untuk kriterianya, H0 itu diterima jika chi-square hitungnya kurang dari chi-square tabel. Sebaliknya, H0 ditolak atau H1 diterima jika chi-square hitungnya lebih dari chi-square tabel. Dengan demikian, ketika H0 diterima, maka simpulannya data akan berdistribusi normal. Kemudian jika H0-nya ditolak, maka data sampel itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, kita tentukan batas tiap kelas. Dari kelas interval yang pertama, kita peroleh batas bawahnya adalah 30,5 dan batas atasnya adalah 40,5. Dari kelas interval yang kedua, kita peroleh batas bawahnya 40,5 dan batas atasnya 50,5. Untuk kelas interval yang ketiga, kita peroleh batas bawah 50,5 dan batas atas 60,5. Kita cari sampai dengan kelas yang ketujuh, kita peroleh bahwa batas bawah dari kelas 7 adalah 90,5 dan batas atas dari kelas interval yang ketujuh yaitu 100,5. Setelah kita mendapatkan batas-batas kelas tersebut, dari batas bawah kelas interval pertama sampai dengan batas atas kelas interval yang terakhir, kemudian batas-batas tersebut kita urutkan dan kita simbolkan sebagai X1, X2 sampai dengan X8. Kemudian setelah kita peroleh X1 sampai 8, kita akan mencari nilai Z1 sampai dengan Z8 dengan rumus X dikurangi X bar dibagi S. Untuk Z1, maka berarti kita substitusikan X1 dikurangi X bar dibagi S. X1-nya adalah 30,5 dikurangi 75,88 dibagi 14,19. Hasilnya adalah min 3,2. Untuk Z2, rumusnya adalah X2 dikurangi X bar dibagi S. Dan X2-nya yaitu 40,5 dikurangi 75,88 dibagi dengan 14,18. Dan hasilnya adalah min 2,5. Untuk Z3, Z4, Z5, dan Z6, kita cari dengan cara yang sama, dan untuk Z8 atau yang terakhir, kita juga substitusikan X8 dikurangi X bar dibagi dengan S. X8-nya adalah 100,5 dikurangi 75,88 dibagi 14,18 dan hasilnya 1,74. Selanjutnya kita akan melihat nilai-nilai Z ini pada tabel normalitas untuk melihat luasannya. Setelah kita ketahui nilai Z1 sampai dengan Z8, kita akan mencari nilai peluang untuk setiap Z tersebut dengan melihat luasan di bawah kurva normal yang juga dibatasi oleh nilai Z tersebut. Misalkan dari Z1 kita peroleh nilainya adalah min 3,2. Maka kita lihat di sini nilai Z 3,2. Di sini saya tidak menggunakan tabel normal kumulatif, sehingga di sini saya melihatnya Z positif 3,2 yaitu 0,4993. Dan di sini karena nilai Z1 itu min atau negatif 3,2, maka nilai FZ1 ini setengah dikurangi. Ya, dikurangi berapa? Dikurangi 0,4993. Selanjutnya hasilnya adalah 0,007. Untuk Z2, kita peroleh hasilnya min 2,5. Maka kita lihat Z 2,5, yaitu 0,4938. Dan untuk FZ2, setengah dikurangi 0,4938, yaitu hasilnya 0,0062. Dengan cara yang sama nanti kita akan hitung untuk FZ3 dan seterusnya.
Dari langkah-langkah sebelumnya, sudah kita dapatkan nilai Z1 sampai dengan Z8. Kita juga sudah menghitung nilai FZ1 dan FZ2. Selanjutnya untuk FZ3, kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu setengah dikurangi 0,4633. 0,4633 dari mana? Dari tabel kurva normal. Dan hasilnya 0,0367. Kemudian kita hitung sampai dengan FZ4, FZ5, FZ6, dan seterusnya. Anda perhatikan untuk FZ6, di sini 0,5 kita tambah dengan 0,1293 dan hasilnya adalah 0,6293. Kenapa di sini kita tambah? Karena Anda lihat bahwa Z6-nya di sini positif. Demikian juga untuk FZ7, di sini juga 0,5 kita tambah 0,3485. Ini juga karena Z7-nya positif. Dan untuk FZ8, kita peroleh hasilnya 0,9591. Selanjutnya kita akan membuat tabel kerja untuk menghitung normalitas. Untuk tabel kerja ini nanti kolom pertama kita buat batas kelas atau X, kolom kedua Z, kolom ketiga FZ, kolom keempat luas tiap kelas interval, kolom kelima EI, kolom keenam OI, dan kolom terakhir chi-square. Untuk batas kelas atau X, Z, dan FZ itu Anda sudah dapatkan dari perhitungan sebelumnya, kita tuliskan di sini. Kemudian untuk luas tiap kelas interval. Untuk luas interval yang kelas pertama kita peroleh dari FZ2 dikurangi FZ1 atau 0,0062 dikurangi dengan 0,0007 dan hasilnya adalah 0,0055. Anda hitung juga untuk luas interval yang kelas kedua dan seterusnya. Setelah itu, kita akan menghitung nilai EI atau frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini diperoleh dari luas interval dikalikan dengan N. Jadi luas interval kelas pertama yaitu 0,0055, kita kalikan dengan N-nya adalah 80 dan kita peroleh EI adalah 0,44. Kemudian untuk EI yang kedua atau E2, kita lakukan yang sama yaitu 0,0305 kita kalikan 80 dan hasilnya adalah 2,44. Kemudian kita hitung sampai dengan E7. Setelah itu kita tuliskan nilai OI atau frekuensi amatan. Ini diperoleh dari tabel yang ada pada soal. Selanjutnya kita hitung nilai chi-square dari masing-masing interval kelas. Untuk yang interval kelas pertama berarti OI-nya 2, kita kurangi dengan EI 0,44, kemudian kita kuadratkan dan dibagi dengan EI atau 0,44. Dan kita hasilkan adalah chi-square yang kelas interval kelas pertama 5,531. Untuk chi-square kelas interval kelas yang kedua, kita hitung sampai seterusnya sampai ke interval kelas yang ke-7. Kita dapatkan chi-square hitung untuk kelas interval yang pertama sampai dengan ke-7. Kemudian kita hitung chi-square-nya, kita hitung dengan menjumlahkan masing-masing dari kelas interval pertama sampai dengan yang terakhir dan kita peroleh chi-square-nya adalah 9,08. Selanjutnya kita akan mencari chi-square tabelnya. Kita harus perhatikan terlebih dahulu derajat kebebasan atau DK-nya. Di sini kita lihat bahwa kelas intervalnya berjumlah 7. Maka di sini 7 kita kurangkan dari 2. 2 itu apa? Parameter yang digunakan. Parameternya apa? Rataan dan simpangan baku. Sehingga di sini ada 2, kita kurangi 2 dan dikurangi dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 4. Untuk chi-square tabel dengan DK4 kita peroleh 9,49. Sehingga dengan demikian ketika kita bandingkan antara chi-square tabel dan chi-square hitungnya, chi-square hitungnya yaitu 9,08 kurang dari chi-square tabel, sehingga H0 diterima. Karena H0 diterima, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.